Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelumnya Ibu mau tanya, siapa yang tidak hadir di kelas ini? Hadir semua. Baik. Hari ini ada yang tahu kita mau belajar apa? Nggak ada yang tahu. Baik. Hari ini kita akan mempelajari tentang peta konsep peranan manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Peranan manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dapat kita jabarkan menjadi 5 bagian. Yang pertama, pengertian. Yang pertama, pengertian manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Manusia sebagai makhluk individu artinya suatu kesatuan yang terkecil dan tak terbatas. Sedangkan manusia sebagai makhluk sosial artinya makhluk yang hidup bermasyarakat. Yang kedua, yaitu interaksi sosial dalam kehidupan manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Interaksi ini dapat dibagi menjadi 2.
Bentuk yang pertama yaitu bentuk interaksi asosiatif, dan bentuk yang kedua yaitu bentuk interaksi disosiatif. Bentuk interaksi asosiatif terdapat dua bentuk khusus, ya. Yang pertama, bentuk interaksi asosiatif dan bentuk interaksi akomodatif.
Bentuk interaksi asosiatif dibagi menjadi dua bentuk, yaitu yang pertama kerjasama, yang kedua akomodasi. Kerjasama atau cooperation dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama bargaining, yang kedua cooperation, yang ketiga coalition. Sedangkan akomodasi accommodation dibagi menjadi 8 bentuk. Yang pertama coercion, yang kedua compromise, yang ketiga arbitration, yang keempat mediation, yang kelima conciliation, yang keenam toleration, yang ketujuh stalemate, dan yang kedelapan adjudication. Sedangkan bentuk interaksi disosiatif dibagi menjadi tiga bentuk. Yang pertama persaingan atau competition, yang kedua kontravensi atau contravention, yang ketiga pertentangan atau konflik. Lanjut yang ketiga. Fungsi manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Fungsi manusia sebagai makhluk individu dan sosial dibagi menjadi dua. Yang pertama, fungsi manusia sebagai makhluk individu. Fungsi manusia sebagai makhluk individu artinya manusia sebagai makhluk individu berupaya merealisasikan segenap potensi dirinya, baik potensi jasmani maupun potensi rohaninya. Sedangkan fungsi manusia sebagai makhluk sosial, terdapat 4 norma. Terdapat 4 norma, yaitu yang pertama norma agama, yang kedua norma kesusilaan, yang ketiga norma kesopanan, dan yang keempat norma hukum. Selanjutnya yang keempat.
Yang keempat yaitu hak dan kewajiban manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Hak dan kewajiban manusia sebagai makhluk individu dan sosial terdapat 3 hak khusus, yaitu yang pertama hak legal dan hak moral, yang kedua hak khusus dan hak hukum, yang ketiga hak individual dan hak sosial. Lanjutnya yang kelima, yang kelima yaitu bermasyarakat dalam berbagai jenis kehidupan. Sebagai masyarakat yang hidup berkelompok, ada beberapa tahapan yang harus kita ketahui, yaitu yang pertama, hakikat norma, yang kedua, adat istiadat, yang ketiga, kebiasaan dalam bermasyarakat. Ada yang belum mengerti tentang yang Ibu jelaskan pada pagi hari ini? Oh, sudah mengerti semua jadinya? Nah, baik. Untuk hari ini itu saja yang dapat Ibu jelaskan. Ibu akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.